Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun anda berada, karena maraknya fitnah yang diarahkan kepada para sadah Ba'alawi atau kita katakan para habaib, ada yang mengatakan bahwa para sadah Ba'alawi datang dibawa oleh Belanda, dibawa oleh orang-orang kafir. Kemudian ada yang mengatakan bahwa hubungan antara para ulama Nusantara dengan para sadah Ba'alawi hanya hubungan dalam hal pendidikan, penghormatan dan kecintaan, bukan karena mengakui nasab mereka. Maka di sini Al-Fakir ingin menawarkan sebuah buku yang diterbitkan langsung oleh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ketika kita dengar Pesantren Sidogiri menerbitkan sebuah buku, maka isinya bisa dipastikan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mau di forum biasa ataupun forum yang resmi. Nah, ini adalah bukunya teman-teman. Ini adalah buku yang ditulis oleh tim paragraf Pondok Pesantren Sidogiri dengan tema Kiai dan Habib. Langsung Sidogiri penerbit. Ada hampir 400 halaman di dalam buku ini yang menjelaskan tentang eratnya kaitan antara para ulama Nusantara dengan para sadah Ba'alawi sejak dulu hingga sekarang. Kecintaan, pengagungan dan penghormatan kepada para sadah Ba'alawi, baik dalam hal ilmu, ibadah, thariqah dan lain sebagainya, semuanya dikupas tuntas dalam buku ini. Bagi teman-teman yang minat, bisa hubungi Al-Fakir di nomor 0821 kemudian 4151 kemudian 5141. Alhamdulillah, kita sudah menonton dan menyaksikan buku tersebut, dan banyak istilah-istilah ilmiah, pujian para ulama dan hal-hal yang berkaitan dengan keagungan sadah Ba'alawi dan erat kaitannya dengan ulama Nusantara kita sejak dulu zaman Belanda hingga pada saat ini. Jadi perlu kiranya teman-teman untuk membaca sampai hatam kitab tersebut agar kita bisa tahu sebenarnya apakah mereka ini dibawa oleh Belanda atau apakah para ulama seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Sarang Al-Anwar, atau seperti Syekh Mahfud Termas, atau seperti Syekh Nawawi Al-Bandani, atau seperti Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani. Apakah mereka hanya mengagungkan, mencintai, lalu tidak mengakui nasabnya seperti itu? Nah, semuanya dikupas tuntas dalam kitab tersebut, dalam buku itu teman-teman. Bagi yang minat, dihubungi nomor WhatsApp Al-Fakir di nomor tadi ya. Dan jangan lupa, karena ini tercetak dan terbatas, maka segeralah untuk mengorder buku tersebut. Insya Allah akan bermanfaat dan barokah, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akidah dan pemahaman yang sesat dan menyimpang. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami muliakan, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun anda berada, telah kita simak tadi pemaparan seorang tokoh muda Aswaja yang sangat luar biasa keilmuannya. Ini beliau bernama yaitu Gus Wafi. Ya, namanya Gus Wafi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Fuad Abdul Wafi. Ini beliau adalah seorang Gus, atau beliau ini seorang ustadz muda, atau seorang yang ahli tentang Aswaja, atau katakanlah sebagai pendekar Aswaja. Ini alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi beliau ini adalah murid dari Singa Aswaja,
yaitu murid dari Ustadz Idrus Romli. Ya, ini sama-sama alumni dari Sidogiri, dan kita tahu Pondok Pesantren Sidogiri adalah pondok pesantren yang termasuk pondok pesantren tua yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja, sehingga tidak heran kalau kemudian melahirkan banyak dai-dai atau alumninya yang sangat menguasai tentang keaswajahan, ya, ahli di bidang aswaja, sehingga di antaranya alumni dari Sidogiri ini mampu untuk melakukan debat, itu baik dengan sesama internal umat Islam dengan kelompok-kelompok yang anti dengan aswaja, misalnya terhadap Salafi atau Wahabi seperti Ustadz Idrus Romli atau Kiai Idrus Romli, ataupun juga debat lintas agama seperti yang dilakukan oleh Gus Wafi. Jadi Gus Wafi ini bukan hanya ahli tentang aswaja, ahli tentang debat tentang keilmuan Islam, tapi juga beliau ini bisa debat lintas agama. Jadi ke eksternal umat Islam, ya. Jadi di luar umat Islam ini beliau juga termasuk ahlinya atau pakarnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari silsilah Gus Wafi ini adalah seorang ulama muda yang ini beliau alumni dari Sidogiri, yang kita tahu ini adalah beliau ini pembela nasab, ya, pembela nasab habaib atau Ba'alawi. Munculnya Gus Wafi ini juga seiring dengan adanya polemik nasab, di mana beliau ini juga mewakili dari pihak yang membela nasab Ba'alawi, sehingga pernah ikut debat yang berlawanan dengan kelompok yang membatalkan nasab, yaitu kelompok yang pro kepada Kiai Imaduddin Utsman. Nah, jadi tadi beliau Gus Wafi ini menawarkan sebuah karya dari pondok pesantren beliau, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri, yang ini judulnya adalah Kiai dan Habaib, ya, Kiai dan Habaib. Jadi pondok pesantren ini banyak menerbitkan buku-buku yang seputar tentang aswaja, sehingga dengan adanya polemik nasab ini, harapan kami bahwasanya siapapun boleh untuk memilih ingin berada di pihak mana, karena ini adalah sebuah diskusi ilmiah, silakan saja. Tidak kemudian menjadi berdosa atau lantas kemudian menjadi orang yang keluar dari Islam hanya karena kita membela atau masuk ke dalam salah satu golongan, apakah ini adalah yang pro habaib atau Ba'alawi, atau yang kontra dengan habaib Ba'alawi, atau yang pro dengan Kiai Imaduddin Utsman. Jadi harapan saya, siapapun Anda ingin memilih mau berada di pihak mana, silahkan monggo saja. Tapi harapan kami hendaknya dengan adanya polemik nasab ini menghasilkan sebuah karya atau produktivitas karya ilmiah yang bisa membangun di antara kedua belah pihak. Jadi harapannya bukan hanya sekedar saling mencaci, bukan saling menghina, bukan hanya sekedar saling menghujat, tapi perlunya kita berdebat, mempertahankan argumen dengan dalil-dalil ilmiah, dengan hujah-hujah yang kuat. Jadi inilah yang saya harapkan. Jadi harus menghasilkan sebuah produktivitas yang positif, jangan malah menyebabkan kemunduran bagi umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Justru dengan adanya persaingan atau kompetisi di antara dua belah pihak ini akan melahirkan karya-karya besar di kemudian hari. Dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Utsman, harapannya juga ada balasan berupa anti tesis dari kelompok yang pro habaib Ba'alawi. Termasuk di antaranya ini munculnya sebuah karya dari Pondok Pesantren Sidogiri untuk membantah, untuk menjawab dari tesis Kiai Imaduddin Utsman atau statement yang
luncurkan dari kelompok yang pro Kiai Imad ini adalah sebuah hal yang positif, perlu kita dukung. Ya, jadi mudah-mudahan buku tersebut bisa menjadi jawaban dari berbagai macam pertanyaan atau berbagai macam yang dianggap menyimpang yang dilakukan oleh kelompok Kiai Imaduddin Utsman, termasuk munculnya para habaib di Nusantara, apakah itu dibawa oleh VOC Belanda ataupun tidak demikian. Maka di sini akan dijawab melalui karya dari Pondok Pesantren Sidogiri tersebut. Mudah-mudahan dengan lahirnya buku ini kemudian juga nanti akan mendapatkan balasan atau jawaban sanggahan dari kelompok yang anti Ba'alawi, anti habaib, yaitu kelompok yang pro Wali Songo. Nah, jadi terus-menerus seperti itu harapannya, untuk saling berdialog, saling berlomba-lomba untuk bagaimana mempertahankan argumennya tanpa harus menyerang secara brutal, apalagi sampai kemudian adu jotos, apalagi sampai kemudian terjadi peperangan atau terjadi pertumpahan darah atau perang secara fisik. Jadi belah ini perang dalam rangka yaitu membuat karya ilmiah. Jadi ada hal yang positif yang bisa kita hasilkan. Itu yang menjadi harapan kita semuanya. Ya, mudah-mudahan dari kedua belah pihak terus-menerus bisa mencerahkan kita semuanya, baik itu yang pro Ba'alawi habaib ataupun yang pro dengan Kiai Imaduddin Utsman. Ya, sehingga nanti menjadikan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang tentu akan melek tentang sejarah Nusantara, sejarah Indonesia. Jadi mana nanti yang kuat argumennya, mana yang memang layak untuk dipertahankan, suatu saat nanti pasti akan terjawab. Walaupun saat ini belum, harapan kita terus-menerus diadakan dialog, diskusi, silaturahim, sehingga nanti ada titik temu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada satupun kelompok yang merasa ditindas atau dihinakan. Jadi tetap kita debat, tapi debat yang produktif, bukan debat yang hanya menyebabkan kemunduran bagi bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala khilaf. Ini hanya sekedar ulasan dari saya. Mungkin teman-teman semuanya punya pendapat lain atau berada di pihak yang mana, silakan untuk disampaikan argumennya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, ampunan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq illa qul tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.